Bapak dan Ibu, mohon izin untuk share screen presentasi kami. Baiklah, apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Sudah terlihat, Bu. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami ingin mempresentasikan kegiatan pengabdian masyarakat kami melalui program Dokter Mengabdi Universitas Brawijaya dengan judul pendampingan sertifikasi halal jalur self-declare bagi pelaku UMK di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Di sini adalah tim kami dari Fakultas MIPA dan kemudian melibatkan dosen dari Fakultas Vokasi dan FIB. Selanjutnya untuk latar belakang dari kegiatan kami adalah di sini pengertian sertifikasi halal sendiri adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar BPJPH. Sekarang ini untuk pengurusan sertifikasi halal adalah melalui BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar dunia yang tentunya dalam hal ini berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang, pada masa sebelumnya memang pengajuan sertifikasi halal untuk produsen ini masih bersifat sukarela. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH atau Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal untuk produsen ini sudah bersifat mandatori. Kemudian untuk undang-undangnya sendiri dikuatkan oleh PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal bahwa produk-produk tertentu misalnya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib memiliki sertifikat halal. Bahkan sebetulnya untuk produk Mamin ini diwajibkan memiliki sertifikat halal maksimal 5 tahun dari undang-undang yang diundangkan. Jadi tahun 2025 atau 2026 ya wajib Mamin yang beredar yang dikemas itu memiliki sertifikasi halal. Kemudian di sini hubungannya dengan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat terutama dalam UMK usaha mikro kecil. Di sini kalau semua UMK itu di Kabupaten Malang ya terutama di Kecamatan Pujon itu banyak sekali UMK. Tetapi di sini adalah yang menonjol adalah rendahnya nilai tambah dan rendahnya daya saing. Sehingga dengan kami menawarkan solusi di sini adalah bagaimanakah jika produk mereka itu memiliki sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan produk UMK yang sejenis. Dan ini adalah beberapa produk UMK di Kecamatan Pujon yang kami dampingi yang sudah memiliki izin edar atau sudah diedarkan ke masyarakat, sudah dijual, tetapi mereka belum memiliki sertifikasi halal. Dan ini industrinya adalah semuanya makanan dan minuman. Kemudian pemerintah di sini juga ada program self-declare, artinya jalur sertifikasi halal yang tidak berbiaya sama sekali gratis. Jalurnya ini dibuka setiap tahun sekali. Pada tahun ini ada kuota sebesar 25.000 sertifikat halal untuk UMK di seluruh Indonesia dan ini tidak ada biaya, tetapi tentunya mereka harus didampingi bagaimanakah cara mendaftarkan produk mereka dan beberapa dokumentasi karena memang agak rumit ya. Dan kemudian pendaftarannya ini juga melalui online, sistemnya adalah Si Halal. Kita melalui aplikasi, tetapi mereka ada juga yang tidak paham sehingga kami mendampingi. Nah, di sini tujuan kami yang pertama adalah pendaftaran NIB, karena NIB ini nomor induk berusaha itu merupakan syarat utama jika mau daftar sertifikasi halal harus punya NIB. Kadang-kadang ada misalnya produk-produk UMK, keripik-keripik atau kerupuk itu tidak punya NIB sehingga mereka tentunya tidak bisa mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Kemudian kami berikan pendampingan tentang peraturan JPH, jaminan produk halal, industri makanan dan minuman, UMK. Kemudian juga kami melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal bagi UMK. Dan juga kegiatan DM ini melibatkan 10 orang mahasiswa PKM tematik. Ini adalah jalur secara umum sertifikasi halal, jadi pelaku usaha harus punya NIB. NIB ini daftarnya juga online melalui aplikasi oss.go.id. NIB ini daftarnya cepat Bapak Ibu, jadi kalau kita mendaftarkan hari itu juga langsung keluar nomornya seperti NPWP Meniko. Jadi langsung keluar mungkin 5 menit atau 10 menit setelah kita mendaftar, asalkan sudah benar jalur mendaftarnya. Kemudian setelah punya NIB, kita mempersiapkan dokumen-dokumen, ada manual SJPH,
sistem jaminan produk halal, kemudian didaftarkan di Si Halal. Tentunya sebetulnya ini kalau bagi kami yang mungkin masyarakat perguruan tinggi mudah ya, tetapi bagi UMK yang mungkin tidak terlalu paham dengan teknologi juga memerlukan bantuan di sini, sehingga kami mendampingi di NIB dan juga pendaftaran di Si Halal. Tetapi mereka juga harus buat akun. Kadang-kadang kita buatkan akunnya, passwordnya juga dipegang kita karena mereka kadang tidak paham dengan password dan seperti itu. Nah, kemudian kita mengajukan permohonan. Kemudian dari PPH itu pendamping produk halal itu melakukan verval. Di sini kami juga menggandeng PPH meskipun bukan tim kami, PPH dari UIN Malik Ibrahim karena UB belum punya PPH. Tapi beliau ini dosen UB, rekan kami Bu Elia Indayanti dan beliau tergabung dalam PPH UIN, melakukan verval atau verifikasi validasi, kemudian hasil verval beliau dikirim ke BPJPH. Kemudian dilakukan sidang fatwa MUI, ada ketetapan halal, kemudian dikeluarkan sertifikat halalnya. Jadi ini adalah alurnya. Kemudian ini dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi di tim kami 5 orang ini saya sendiri sudah punya sertifikat kompetensi sebagai auditor halal. Kemudian Bu Dani sebagai penyelia halal. Kemudian Bu Elia Indahyanti sebagai penyelia Bu Laita penyelia halal. Kemudian dari ekonomi ini mereka membantu Bu Sofia dan Bu Yeni membantu dalam hal pengadministrasiannya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi meskipun sepertinya ribet, tapi insya Allah bisa. Kemudian kegiatan yang kami lakukan sampai sekarang ini sudah ada 5 kegiatan, FGD, beberapa FGD dan juga kunjungan ke pelaku usaha. Ini adalah beberapa kegiatan kami. Ini kegiatan pertama, kita datang dulu ke Kecamatan Pucun memberikan sosialisasi. Kalau kami ingin melakukan kegiatan ini, silakan Bapak Ibu yang belum punya sertifikat halal dan mau bergabung dan mau mengikuti prosesnya, karena kami juga jelaskan prosesnya agak panjang, tetapi insya Allah kami dampingi prosesnya sampai selesai. Kemudian kami data yang dari mulai belum punya NIB sama sekali, baru ke sampai sertifikat halalnya. Dari kegiatan itu memang tersaring ya, memang banyak UMK itu ada 30 yang datang di pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua ini adalah pemberkasan, jadi mereka kami minta bahwa berkas-berkas yang diperlukan langsung kami masukkan ke aplikasi Si Halal. Pada hari itu juga dibantu adik-adik mahasiswa. Tersaring dari sekian 30 itu hanya 11 pelaku usaha yang sampai kami daftarkan ke aplikasi Si Halal. Kemudian kegiatan selanjutnya ini verval, verifikasi validasi. Kami harus berkunjung ke tiap lokasi pelaku usaha ke 11 orang ini untuk memastikan bahwa mereka memang pada proses produksinya itu memang menggunakan ketetapan komitmen halalnya ada di situ. Jadi kami menggandeng PPH ini Bu Elia, dia yang akan meninjau kemudian melakukan survei, mengecek lokasi usahanya, dapurnya, apakah benar-benar melakukan prosesnya itu halal, bahan-bahannya juga apakah halal. Kemudian kegiatan 4 kami melakukan pemasangan poster komitmen halal. Jadi supaya mereka mendapatkan sertifikat halal nanti mereka juga harus selalu diingatkan bahwa mereka selalu memakai produk-produk yang bahan-bahannya memang sudah bersertifikat halal. Misalnya usaha keripik ya. Jadi tepungnya misalnya tepung merek tertentu. Nah, tepung ini harus sertifikat halal. Kemudian minyak gorengnya misalnya minyak goreng tertentu juga merek A itu mereknya juga harus halal. Jadi kami supaya mereka selalu mengingat itu kita berikan poster komitmen halal pada tiap-tiap pelaku usaha. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah ada basar promosi produk pelaku usaha. Ini kami ikutkan pada kegiatan Disnatalis Fakultas MIPA Universitas Brawijaya pada bulan Agustus, awal Agustus kemarin. Jadi kami promosikan juga produk mereka, bahwa produk mereka ini sedang dalam proses sertifikasi halal sehingga insya Allah aman produknya untuk dikonsumsi. Kemudian kegiatan 6 ini kegiatan yang bisa dibilang terakhir kami juga mencoba membantu menguruskan PIRT. PIRT ini terpisah dari sertifikat halal, tetapi juga penting untuk industri rumah tangga, terutama industri yang bidang makanan dan minuman. Di sini Bu Yeni dan Bu Sofia dari Fakultas Ekonomi dan Vokasi yang membantu. Ini adalah berita-berita kegiatan DM kami. Kemudian hasil kegiatan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Pelaku usaha yang kami dampingi mendapatkan NIB ada 6, kemudian sertifikasi halal 11 tadi, kemudian dari 11 ini alhamdulillah 6 ini sudah granted, jadi 6 ini sudah mendapatkan sertifikat halal, sudah turun bulan Agustus. 5 ini progres terakhir masih proses sidang fatwa. Jadi ini adalah 6 sertifikat halal yang telah dikeluarkan dari 11 pelaku usaha yang kita dampingi. Jadi mereka juga senang karena mendapatkan sertifikat halal tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.
Selanjutnya, kesimpulan adalah kegiatan ini kami sudah memberikan pemahaman pelaku usaha tentang jaminan produk halal bagi pelaku UMK di sektor pangan pada Kecamatan Pujon. Selanjutnya, mereka juga memiliki NIB bagi pelaku usaha dan juga pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kami juga mendapatkan kabar bahwa tahun ini dibuka kembali gelombang 2 untuk jalur self-declare sampai akhir bulan ini. Kemarin kami mendaftarkannya ini bulan Juni, soalnya sampai 30 Juni. 30 Juni adalah pendaftaran jalur self-declare atau jalur gratis untuk UMK. Tentunya ada ketentuan ya, UMK itu misalnya omsetnya di bawah 200 juta setahun, kemudian usahanya itu sederhana, tidak ada daging-dagingnya. Jadi mereka misalnya keripik itu keripik sayur-sayuran, jadi tidak keripiknya misalnya keripik rambak itu tidak kami dampingi karena kami masih khawatir dengan rambaknya dari mana. Kemudian kalau keripik tempe kemarin juga nggak jadi didaftarkan karena mereka nggak bisa menjawab tempenya dapat dari mana, fermentasinya bagaimana. Mereka bilang dapat tempe dari pasar, tapi kita kan pengen tahu maksudnya proses fermentasinya. Jadi memang sampai sedetail itu. Tapi alhamdulillah dari yang kita dampingi juga ada yang sudah turun sertifikat halalnya. Baiklah Bapak Ibu, demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Ibu Ana Safitri. Cukup menarik juga presentasi untuk pendampingan jalur sertifikasi halal. Ya. Sangat menarik juga karena ini didukung oleh program